Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Pandu Median Pratama. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik tentang merevisi isi teks laporan hasil observasi. Berbicara tentang teks laporan hasil observasi, tidak hanya sekadar melakukan sebuah pengamatan, namun juga lebih kepada bagaimana cara untuk menyusun hasil pengamatan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang utuh dan berurutan. Teman-teman, sudah tahukah cara menyusun teks laporan hasil observasi? Semua jenis teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangunnya. Demikian pula dengan jenis teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur 1. Pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Deskripsi bagian menjelaskan tentang penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang kita amati sebetulnya memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Ketika seorang menyusun teks laporan hasil observasi, ada yang tidak lengkap struktur dan isinya. Bahkan banyak terdapat kesalahan dalam kaidah kebahasaannya. Berikut ini kita akan mempelajari contoh kesalahan teks laporan hasil observasi beserta contoh pembenahannya. Mari kita lihat contoh teksnya. 3, 2, 1. Jika kita amati pada teks berjudul "Ada apa di The Topeng Museum Angkut" ini, maka terdapat dua hal yang hilang. Pertama, kita tidak menemukan klasifikasi benda yang sedang diamati. Pada teks ini, kita tidak menemukan jenis topeng yang diamati dan lebih kepada menceritakan tentang isi museum The Topeng. Kedua, pada teks tersebut tidak menjelaskan apa saja manfaat yang didapatkan ketika mengenal jenis-jenis topeng yang ada di The Topeng Museum Angkut. Selain contoh teks laporan hasil observasi yang strukturnya hilang, kadang kita juga akan menjumpai teks laporan hasil observasi yang urutan penyajiannya terbalik atau tidak berurutan. Nah, oleh karena itu, mari kita simak contoh teks berikut ini. 3, 2, 1. Nah, jika kita amati pada teks berjudul "Mengenal jenis-jenis sampah" yang ada di samping saya ini, maka secara sekilas kita tidak akan menjumpai struktur yang hilang. Tetapi kalau kita amati secara detail, maka kita akan menemukan urutan penyajian deskripsi yang terbalik. Kalau teman-teman amati pada paragraf pertama, kalimat kedua, dikatakan bahwa sampah dibagi menjadi dua jenis sampah, organik dan sampah anorganik. Tetapi pada paragraf kedua, penjelasannya dimulai dari sampah anorganik terlebih dahulu. Hal ini tentunya tidak berurutan sesuai dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya, yaitu dimulai dari sampah organik terlebih dahulu, lalu sampah anorganik. Sehingga teks ini bisa dikatakan bahwa urutan penyajiannya terbalik. Nah, teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita sudah mampu merevisi isi teks laporan hasil observasi. Pada materi ini, yang terpenting adalah teman-teman paham dengan urutan struktur teks laporan hasil observasinya. Maka kita akan tahu bagian teks manakah yang tidak lengkap strukturnya, atau ada urutan penyajian yang terbalik. Oke, sampai bertemu pada video selanjutnya.